Bagi teman-teman tenaga honorer yang masih belum diangkat di P3K maupun CPNS tahun 2024, teman-teman wajib nonton video ini karena kakak akan menjelaskan informasi penting untuk tenaga honorer dan kapan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun Mars Entertainment, akun edukasi informasi mengenai CPNS dan P3K tahun 2024. Jadi pada video kali ini kakak akan membahas secara khusus mengenai tenaga honorer. Bagaimana persyaratannya untuk masuk di P3K dan kapan kira-kira jadwalnya teman-teman untuk teman-teman honorer bisa masuk di P3K. Sebelum masuk ke video ini, teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 poin itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak, guys ya. Oke, langsung kita masuk di videonya. Oke, sebenarnya bagi teman-teman ya yang kepo, yang kemarin juga komentar dan sebagainya, tolong ya, kalau berkomentar itu teman-teman literasi dulu, nonton dulu videonya dari awal sampai selesai. Jangan sampai teman-teman itu salah paham. Tanda tanya itu artinya itu masih belum pasti informasinya. Beda kalau tanda seru. Kalau tanda seru itu pasti informasinya gitu. Jadi dibedakan. Jangan bilang hoax atau apa. Jadi teman-teman harus nonton dari videonya dari awal sampai selesai. Sebenarnya dari awal sudah kakak juga disclaimer untuk tutorial membuat akun dan sebenarnya kakak juga sudah disclaimer itu menggunakan tahun 2023 karena memang belum dibuka gitu ya. Kita mau buat tutorial tahun 2024 tapi belum dibuka. Jadi bagaimana dong? Jadi teman-teman jangan komentar yang sensitif apalagi menyalahkan pemerintah karena memang belum dibuka gitu. Kalau sudah dibuka pasti kakak menggunakan tutorial tahun 2024. Alur pendaftaran tahun 2024 semuanya tahun 2024 kalau sudah dibuka. Cuma karena belum dibuka ya teman-teman sabar gitu ya. Oke, kita kembali ke laptop. Kita membahas mengenai tenaga honorer yang akan diangkat pada CPNS ataupun P3K tahun 2024 secara langsung. Nah, sebenarnya ini sudah wacana per tahun ya. Tahun 2023 juga ada wacana hal tersebut. Tahun 2021 juga ada wacana tersebut. Dan terakhir, ini tahun 2024 ada wacana tersebut juga. Tapi ini lebih kuat karena apa? Karena sudah dimasukkan ke undang-undang atau peraturannya ya. Ini kita coba lihat ya. Kita coba lihat, cek di Google ya. Nah, kita cek coba untuk beritanya. Oke, di sini ya. Oke, kita lihat. Oke, salah ya. Sorry ya, tunggu. Oke. Nah, di sini. Oke. Nah, kepastian pengangkatan honorer. Ini ya, kakak ini. Kepastian pengangkatan honorer menjadi P3K tahun 2024 ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Penataan honorer harus sudah selesai pada bulan Desember tahun 2024 dan pemerintah akan membuka perekrutan honorer menjadi P3K. Jadi kesimpulannya itu, jadi semua anggota honorer itu akan ada pengangkatan menjadi P3K. Tapi ada syarat-syaratnya, teman-teman ingat, ada syarat-syaratnya. Jadi untuk database atau untuk undang-undangnya sudah ada, tinggal nanti dilaksanaannya. Jadi namanya undang-undang pasti ada persyaratannya. Apakah semua honorer bisa diangkat menjadi P3K atau hanya beberapa. Jadi nanti ada syaratnya. Jadi teman-teman yang masuk syarat ini mungkin langsung bisa diangkat gitu ya. Tapi kalau tidak memenuhi, teman-teman jangan berkecil hati. Atau yang teman-teman baru lulus yang diiming-iming untuk menjadi tenaga honorer, saran saya jangan, karena tidak ada lagi tenaga honorer di pemerintah daerah maupun provinsi maupun pusat, sudah tidak ada. Karena itu akan diganti jadi P3K dan itu akan ada tesnya di CAT gitu ya, atau CAT atau di BKN. Oke, itu bukti pertama. Nah, selanjutnya persyaratannya apa? Nah, persyaratannya coba kita dengar ya dari informasi langsung dari Komisi 2 rapat 2 hari yang lalu ya. Kita dengar bersama-sama isinya apa ya. Ini coba kita cek dulu ya pengaturan gambarnya. Oke, sebelum kita ya. Nah, teman-teman pahami apa yang dikatakan pimpinan sidang nanti. Pahami ya supaya teman-teman tidak salah kaprah gitu ya. Oke, kita mulai ya. Oke, kita coba. Oke, tunggu saya ini dulu. Oke, kita coba mulai. Masih P3K, Pak? P3K? Iya. Kenapa harus 2024, Pak? Dibuka lagi. Sekarang kan saya selesaikan, Pak, semua datanya. Karena 24 ya, informasinya belum ada, Pak. Bapak masukkan ke Komisi 2. Iya, siap. Bapak masuk ke database, Ya. hasilnya itu kasih Komisi 2. Ketika kami rapat dengan kementerian dan BKN akan kami serahkan itu, Pak. Oh, siap. Caranya begitu, Pak.
Oh, database yang akan kami susun ke seluruh Indonesia dan kami serahkan ke Ya, Komisi begitu 2. Pak. Ya, nanti Pak Gaus akan sampaikan tuh. Atau Pak Bagus nanti, Pak Agung. Cuma regulasi yang ada di sekarang ini kan harus berdasarkan CAT juga, Pak. Begini Pak, ini kan saya jadi mengulang ini, jadi ujian ulangan kita Pak. Saya dari awal sampaikan, ketika seorang tenaga honorer 5 tahun berturut-turut tidak terputus, maka dia wajib diangkat menjadi P3K Pak. Iya. Iya kan? Daftarkanlah itu melalui database. Oke Pak. Walaupun Kita kadang-kadang dipersulit di Pemkap, di Penkot, ya mereka tidak memberikan link ke sana. Iya, Kita betul. pun tidak paham gitu-gitu Pak. Nah, daftarkan itu, dah hasil pendaftaran kasih ke kami Pak. Ya Pak, kita sudah Begitu. buat ini, Pak, Nah, nanti database. silakan sini Pak. Ya. Serahkan sini Pak sekarang, biar cepat. Oke, jadi sebenarnya di sini tuh sudah jelas ya dari Komisi DPR RI ya, Komisi 2 itu sudah membuka rapat dan di situ jelaskan bahwa untuk syarat teman-teman honorer ya yang mau diangkat jadi P3K tahun 2024 itu harus sudah menjadi tenaga honorer selama 5 tahun berturut-turut tanpa ada jeda dan sudah dimasukkan ke database BKN. Itu syaratnya, cuma syaratnya. Jadi nanti ketika teman-teman sudah terdaftar di BKN, otomatis ketika teman-teman masuk nanti ya, masuk di tes di CAT, di CAT BKN, teman-teman langsung diloloskan. Jadi karena teman-teman sudah terdaftar di database BKN. Nah, yang tadi disampaikan di Pak DPR Komisi 2 itu biasa memang ada kalanya dipersusah atau tidak diinformasikan ke tenaga honorer dari Pemkat ataukah di di bagian provinsi dan sebagainya, atau informasinya tidak merata lah gitu lah. Itu kesalahan-kesalahan atau biasa memang dari pemerintah daerah maupun provinsi dan sebagainya. Tapi bagi teman-teman nanti subscribe akun ini, nanti kakak akan informasikan bagaimana caranya teman-teman nanti mendaftar atau bagaimana caranya teman-teman cek, karena informasi semua mengenai CPNS maupun P3K itu ada di video ini ya, atau di channel ini. Walaupun nanti beberapa ada yang beberapa yang bahas juga CPNS, latihan soal dan sebagainya. Intinya semua informasi itu ada di channel ini gitu ya. Nah, ini sudah jelas juga ya dari Komisi 2 menyatakan bahwa persyaratannya itu 5 tahun berturut-turut tanpa jeda menjadi tenaga honorer dan setelah itu dimasukkan ke database BKN. Nah, kalau sudah itu berarti teman-teman aman karena namanya teman-teman sudah masuk di BKN. Nah, untuk mengetahui itu teman-teman tanyakan aja di Pemdanya teman-teman atau di instansi teman-teman bekerja sekarang di bagian tenaga honorer gitu ya. Oke, sekarang berarti ya selanjutnya adalah jadwalnya. Jadwal untuk pengangkatan honorer menjadi P3K itu sama, yakni pada pembukaan CPNS periode 2 dan periode 3. Nah, itu teman-teman mengikuti alur semua juga dari pendaftaran administrasi sampai di CAT atau seleksi SKD, teman-teman mengikuti semua. Karena untuk pengangkatan honorer itu harus juga mengikuti tes, walaupun tes itu cuma pencitraan, karena kan otomatis teman-teman sudah lolos, yang bagi honorer yang sesuai syarat tadi sudah lolos. Jadi, tapi tetap teman-teman tetap harus mengikuti prosedurnya atau alur pendaftarannya gitu ya. Jadi mengikuti alurnya, ikuti seleksi administrasi, seleksi SKD, nanti teman-teman akan diloloskan gitu ya. Kalau sudah memenuhi syarat terdaftar di BKN gitu ya. Oke, mungkin sekian ya. Nanti kalau teman-teman ada bertanya di kolom komentar boleh. Atau konten apa nanti kita buat konten yang mengenai tenaga honorer atau di P3K, boleh nanti share di kolom komentar. Oke, sekian video dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon maafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.